Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu pengampu, Ibu Nafitayanti MPD, dan yang saya hormati kawan-kawan sekalian yang seperjuangan dengan saya. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang analisis jurnal, yang mana pada kali ini saya mengambil judul tentang subjek dan objek konseling Islam. Subjek bimbingan konseling Islam. Subjek dalam konseling Islam adalah pihak yang terlibat dalam proses konseling. Terdapat dua kategori utama dalam subjek ini, yaitu konselor dan klien. Konselor berperan sebagai pendamping yang memberikan bimbingan, dukungan, dan juga nasihat kepada klien, yang mana mereka ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, psikologis, dan juga tentang keterampilan konseling. Selain itu, konselor diharapkan menjunjung tinggi yang namanya nilai moral dan etika Islam, serta menjaga kerahasiaan dan kepercayaan kepada klien. Klien adalah individu atau kelompok yang mana klien ini mencari bantuan yang dalam mengatasi masalah atau tantangan hidup. Dan klien ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, usia, dan masalah yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun sosial. Dalam proses konseling ini, klien juga diharapkan berpartisipasi aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan juga berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka. Itulah subjek-subjek tentang bimbingan konseling ini. Yang kedua yaitunya objek bimbingan konseling Islam. Objek dalam konseling Islam merujuk pada masalah atau isu yang menjadi fokus dalam proses konseling, yang mana objek ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti masalah pribadi, keluarga, sosial, dan spiritual. Dan masalah pribadi dapat mencakup kecemasan atau depresi, ataupun masalah emosional lainnya, yang mana objek ini serta dapat dekat dalam menentukan tujuan hidup atau karir. Dan masalah keluarga ini seringkali terlibat atau melibatkan konflik dalam hubungan suami istri, orang tua, dan bahkan anak-anak, serta masalah komunikasi ini dan pengasuhan anak. Sementara itu, masalah sosial berhubungan dengan hubungan dengan teman sebaya atau lingkungan sosial, serta isu-isu yang berkaitan dengan tekanan sosial dan nilai-nilai dengan masyarakat. Selain itu juga masalah spiritual seperti krisis iman atau kesulitan dalam menjalankan ibadah juga menjadikan objek penting dalam bimbingan konseling Islam tersebut. Dan kesimpulannya dari subjek dan objek dalam bimbingan konseling Islam ini, yaitunya subjek dan objek dalam bimbingan konseling Islam saling berhubungan erat, yang mana konselor sebagai subjek bertugas memahami dan membantu klien dalam mengatasi objek yang menjadi masalah. Dan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai Islam menjadikan bimbingan konseling ini unik dan relevan dalam konteks sehari-hari. Dan juga kesimpulan yang lebih simpel lagi, subjek dan objek dalam bimbingan konseling Islam saling berhubungan erat, yang mana konselor ini sebagai subjek memiliki tanggung jawab untuk memahami dan membantu klien dalam mengatasi objek yang menjadi masalah dan menunggu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.